As-Surkani TV meraih keistimewaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasaltum 'alal waraqah? Sudah megang matanya semua? Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan lin nasi ajma'in. Ba'athahu bidinil huda wa rahmah fa anqadallahu bihi minal halakah wal huda bihi minad dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah, kaifa halukum? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kenikmatan, memberikan kita keimanan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dalam rangka sebaik-baik aktivitas, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga yaumul qiyamah kelak. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di hadapan antum semua sekarang ada sebuah matan risalah yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Abdillah Al-Utsaimin yang berjudul Al-Adab Al-Asyarah, 10 adab yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Abdillah Al-Utsaimin. Sebelum masuk ke dalam matan tersebut, sebelumnya kita berkenalan dengan beliau. Beliau adalah salah satu ulama yang tergabung dalam Hay'ah Kibar Ulama Saudi. Jadi Majelis Ulama Saudi. Di sana beliau termasuk di dalam majelis tersebut. Beliau adalah salah satu ulama kelahiran Riyadh pada tahun 1391 Hijriah. Semasa muda beliau banyak menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Beliau melakukan rihlah ataupun perjalanan untuk talibul ilmi dari mulai Maroko, India, Kuwait, dan Arab Saudi, dan yang lain sebagainya dari negara-negara yang ada ulama di negara tersebut. Kemudian aktivitas beliau sekarang, beliau mengajar di Riyadh, dan setiap pada liburan musim dingin beliau membuka sebuah daurah di Masjid Nabawi yang dinamakan dengan Barnamij Muhimmat Al-Ilm. Biasanya di sana selama 1 pekan lebih membahas kutub-kutub ataupun matan yang selama 1 pekan kurang lebih tersebut dikhatamkan oleh beliau pada majelis-majelis beliau pada musim dingin tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, yang di hadapan antum sekarang itu adalah salah satu dari karya beliau yang berjudul Al-Adab Al-Asyarah. Artinya apa? 10 adab. Kita langsung menuju matannya. Qala al-musannif wafaqahullah
Bismillahirrahmanirrahim. I'lam hadani Allah wa iyyak li ahsanil akhlaq anna min a'dhamil adabi 'asharah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya dan kepada Anda sekalian untuk memperoleh akhlak yang terbaik. Sesungguhnya adab yang paling utama itu ada 10 adab. Penjelasannya, qala syarih wafaqahullah, beliau langsung mensyarah. Ibtada al-musannif rahimahullah, beliau memulai matan ini dengan basmalah. Muktasiran 'alaiha ittiba'an lil waridi fi sunnatin nabawiyyah fi mukatabatihi wa risalatihi ilal muluk. Jadi beliau memulai matan ini, risalah ini, surat beliau ini dengan basmalah. Karena apa? Mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah, beliau berkorespondensi, mengirimkan surat kepada para muluk. Artinya apa? Muluk, para raja, baik dari Romawi, Persia, dan negara-negara yang lainnya. Beliau dalam surat tersebut itu memulai risalahnya ataupun suratnya dengan bacaan basmalah. Wattasanif yajri majraha, maka sebuah karya tulis ataupun yang lainnya, seperti antum nanti akan membuat buku seumpamanya, ataupun skripsi ataupun karya tulis lain, maka hendaknya dimulai dengan basmalah. Kemudian beliau melanjutkan, wa anna min a'dhamil adabi 'asharah. Sungguhnya adab yang paling agung, yang paling mulia itu ada 10. Wal adab katsiratul adad, mutafarriqatul abwab, wal ma'dudu minha fi hadhil risalah 10. Hussat bil addi liittisafiha bil a'dhamiyah wa bulughuha ghayatul ahamiyah. Kenapa beliau ini cuma meringkas adab menjadi 10 saja? Karena yang 10 ini merupakan adab-adab yang paling mulia. Padahal adab-adab lain itu banyak dan abwabnya, bab-babnya itu banyak juga. Namun beliau dalam risalah ini mengkhususkan 10 saja. Karena menurut beliau 10 adab ini adalah adab yang paling agung. Dengan 2 argumentasi kenapa beliau mengambil 10 adab ini. Yang pertama adalah i'tina'u biha syar'an. Kenapa beliau cuma mengambil 10 pada al-adab asyraf dalam pembahasan adab? Alasan beliau yang pertama adalah i'tina'u biha syar'an, karena syariat memberikan perhatian lebih kepada adab yang 10 ini. Fadalailu syar' mutakatsiratun fil bayani al-ahkam al-muta'alliqah bitilkal adab al-asyraf. Karena syariat datang dengan dalil-dalil yang banyak untuk menjelaskan 10 adab ini. Kemudian yang kedua adalah kasratu wuqu'iha wa isti'maliha 'urfan. Yang kedua, alasan beliau untuk mengambil 10 adab ini adalah sering ditemui pada kehidupan sehari-hari seorang muslim. Maka ikhwani fiddin, insyaallah dari 10 adab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya adalah adab-adab yang familiar, adab-adab yang biasa kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Tayyib,
Setelah kita mengetahui alasan beliau untuk mengambil 10 adab ini, maka ta'afdol jika kita hanya mengetahui judulnya dan hanya mengetahui kenapa beliau itu mengambil 10 adab. Maka ketika kita mendengar al-adab, apa yang ada di benak kalian? Adab itu apa sih gitu? Ada yang bisa menjawabnya? Adab itu apa? Tata krama. Oke. Attitude atau apa yang biasa disebut sebagai akhlak oleh orang-orang. Thayyib, beliau memberikan definisi adab. Adab adalah jam'u adabin. Al-adab itu adalah bentuk jamak dari adab. Wa huwa ma humida syar'an au urfan. Pengertiannya apa? Ma humida syar'an au urfan. Sesuatu yang terpuji baik ditinjau dari segi syariat maupun urf, yaitu kebiasaan yang sudah ada pada masyarakat setempat. Tolong ulangi, apa yang dimaksud dengan adab? Ma humida syar'an au urfan, yaitu suatu yang terpuji baik dari segi syariat ataupun urf, yaitu kebiasaan pada masyarakat setempat. Itu adalah pengertian dari adab. Setelah antum mengetahui semua apa itu adab dan kenapa beliau itu mengambil dari 10 adab yang paling utama, maka sebaiknya kita mengetahui juga apa itu ahammiyah al-adab, ataupun apa pentingnya, apa urgensi adab bagi setiap muslim. Karena pembahasan adab ini adalah dikedepankan dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ketika kita mempunyai adab yang baik, diharapkan kita membawa ilmu yang baik pula, dan ilmu yang baik tersebut akan menjadikan amal soleh yang baik pula. Jadi al-adab qabla al-ilm wal ilm qabla al-amal. Adab sebelum ilmu, kemudian ilmu sebelum beramal. Ada banyak sekali bagaimana potret kehidupan para salafus soleh tentang adab ini. Salah satunya ada seorang yang datang kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ini siapa? Imam Darul Hijrah, salah satu muassis ataupun pendiri madhab Malikiyah. Beliau adalah Imam Darul Hijrah ataupun ulama besar di kota Madinah. Beliau mengatakan apa? Ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Pelajarilah dulu adab sebelum engkau mempelajari ilmu yang lain. Pelajarilah adab dahulu sebelum mempelajari ilmu yang lain. Dan ini merupakan sebuah proses yang telah para salaf itu lakukan. Mereka itu belajar adab dahulu sebelum belajar adab, sebelum belajar ilmu yang lain, semisal fikih, akidah, dan yang lain sebagainya, ilmu hadis dan yang lain sebagainya. Salah satunya bahwasanya Al-Husain, Yusuf ibn Al-Husain, beliau mengatakan bil adab tufhamul ilm.
dengan beradab engkau akan paham terhadap ilmu. Bahkan Ibnul Mubarak beliau mengatakan pentingnya adab ini dengan ibarah ta'allamnal adab 30 'ama wa ta'allamnal ilma 20. Ibnul Mubarak salah satu ulama yang besar, beliau ini mempelajari adab selama 30 tahun. Belajar adab itu 30 tahun. Sebelum beliau mempelajari ilmu, dan mempelajari ilmu selama 20 tahun. Begitulah gambaran para salaf dahulu. Beliau ini sedari kecil telah dididik oleh orang tuanya, entah ibunya, entah ayahnya, untuk belajar adab dulu dari para ulama. Imam Malik dahulu ketika masih kecil, beliau ini dipakaikan sorban, diberikan baju yang rapi oleh ibunya, kemudian ditunjukkan kepada Rabi'ah. Beliau adalah seorang ulama di kota Madinah yang menjadi guru dari Imam Malik. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk belajar adab kepada ulama tersebut. Kemudian ada ibarah yang lain dari Makhlad ibn Husain. Makhlad ibn Husain rahimahullah, beliau berkata, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Makhlad ibn Husain rahimahullah, beliau berkata, kami ini lebih butuh kepada banyaknya adab daripada kebutuhan kami terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini kapan dikatakan? Dikatakan ketika ulama masih banyak. Dikatakan ketika ilmu keislaman masih muntasyir, masih tersebar, dan masyarakatnya dengan kondisi yang dekat dengan ulama. Beliau mengatakan bahwasanya adab lebih dibutuhkan daripada riwayat-riwayat hadis. Itu zaman dahulu ketika ulama masih banyak. Bagaimana dengan zaman sekarang yang ulamanya sudah sedikit dan kerusakan moral sudah semakin menggerogoti kehidupan di masyarakat? Maka belajar adab sekarang itu lebih urgen daripada zaman dahulu ketika mereka belajar adab. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, pelajarilah adab sebelum antum belajar ilmu-ilmu yang lain. Bahkan dahulu Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, beliau meriwayatkan bahwasanya di majelis Imam Ahmad ada 5.000 orang yang menghadiri majelis beliau. 5.000 orang. Banyak ya? Banyak. 5.000 orang yang menghadiri majelis beliau, hanya 500 orang yang mencatat ilmu beliau. Kambaki berapa? 4.500. 4.500 itu hadir untuk menyaksikan adab dari Imam Ahmad rahimahullah. Bagaimana adab beliau, belajar adab kepada beliau, bagaimana tingkah laku beliau, bagaimana beliau bermasyarakat. 4.500 orang mempelajari adab dari Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau juga berkata ketika ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, bagaimana ketika engkau mempelajari adab?" Maka beliau berkata bahwasanya saya mempelajari adab seperti ibu sedang mencari anaknya. Jadi kita bisa ketahui bersama bahwasanya rasa sayang seorang ibu itu teramat besar kepada anaknya. Dan ketika hilang itu pasti dicari dengan semaksimal mungkin dan sekuat tenaga. Begitulah gambaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
ketika beliau mempelajari adab dengan kerinduan yang mendalam dan dengan kasih sayang dan perhatian yang teramat kepada ilmu adab tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah bagaimana gambaran para salafus soleh, bagaimana mereka itu mengagungkan adab. Harapannya apa dari ini semua? Kita ingin bahwasanya kita semua di sini, antum semua adalah hamalatul Quran, adalah pembawa Al-Quran. Maka orang-orang yang membawa Al-Quran adalah orang yang paling utama, paling penting untuk beradab dan tatbik adab ataupun mengaplikasikan adab dalam kehidupannya sehari-hari. Karena masyarakat luas ketika berhadapan dengan antum secara langsung, apakah mereka tahu kam hafidta minal Quran? Enggak tahu. Atau bagaimana pelajaran antum ketika disurkati? Mereka enggak tahu. Yang mereka lihat dari antum adalah bagaimana akhlak antum terhadap mereka, bagaimana perkataan antum kepada mereka, bagaimana sikap antum kepada mereka. Maka tunjukkan bahwasanya hamalatul Quran memiliki budi pekerti yang mulia, punya adab yang mulia, punya akhlak yang baik. Maka itu akan menjadi cerminan yang baik bagi kehidupan antum. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pembahasan yang selanjutnya adalah dari mana diambil adab? Dari mana diambilnya adab? Sudah masuk. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin, al-aslu al-wathiq alladhi tubna alaihi al-adab amran, ahaduhuma al-ahkam asy-syar'iyyah wal akhar al-a'raf mar'iyyah. Di mana diambil adab tersebut? Kita sebagai seorang muslim mengambil adab itu dari dua perkara. Yang pertama adalah al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariah, baik itu dari Alkitab, awil sunnah, awil ijma', awil qiyas. Kemudian yang kedua adalah al-a'raf mar'iyyah, urf yang telah dikenal di masyarakat sebagai kebiasaan yang baik. Kebiasaan di masyarakat yang telah dikenal bahwasanya perbuatan tersebut adalah sebuah kebaikan. Dan perlu dicatat, kebiasaan ini selama tidak menyelisihi syariat, maka itu adalah sebuah kebiasaan yang terpuji pada masyarakat tersebut. Maka disitulah dua diambil adab. Yang pertama ahkam syariah, kemudian yang kedua adalah al-a'raf mar'iyyah, sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Kemudian poin yang terakhir, bagaimana ahlul ilmu itu harus melaksanakan adab dan dari mana mereka mengambilnya. Yang pertama, ayyakuna mauriduhum fil ma'rifatil adab wasyar'ul qawim wal 'urful mustaqim fa fihima ghunyatun amma siwahuma. Seorang thalibul ilmi hendaknya mengambil adab dari yang pertama ahkam syariah tadi, kemudian yang kedua adalah al-'urf al-mar'iyyah, karena keduanya sudah mencukupi dari selain-selainnya. Ada yang protokol tentang adab ataupun ada kebiasaan yang lain, ketika kita mengambil dari dua sumber tersebut maka sudah terpenuhi. Dan yang kedua adalah selalu mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur kata, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersosialisasi dengan masyarakat luas pada zaman tersebut.
Ikhwani fiddin rahimakumullah. Mungkin mukadimah pada majelis pertama ini kita cukupkan sekian. Dan saya berpesan, jaga matan tersebut, ditempatkan, disimpan di tempat yang terbaik. Dan semoga kita bisa melanjutkan majelis ini pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Dan semoga ini bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan kepada hadirin sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.